kita masuk ke dalam pembelajaran teori yang diperkenalkan dan oleh kali ini dari mana, Pastor? Gaya hidup orang-orang sukses. Oke. Ya, kita berdoa dulu buat pemaparan hari ini ya. Ya, terima kasih Tuhan segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Dan saatnya kami mau belajar sama-sama supaya kami bersama-sama meningkat sehingga kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, topik yang kita bicarakan hari ini tentang gaya hidup orang-orang sukses. Ya, memang ada yang punya materi, ada belum. Ya, Gubernur sudah punya materi halaman 31 tentunya. Ya, jadi sebelum saya sampaikan dan jelaskan tentang materi ini, saya mau tanya dulu nih, Pak Leman Handoko. Ketika berbicara gaya hidup orang-orang sukses, apa yang tergambar di alam pikiran Leman Handoko? Kira-kira. Mungkin kita anggap kemewahan, Mbak. Gaya hidupnya serba mewah, mungkin. Berpikirnya gitu, Pak. Secara dunia, naik mobil, punya rumah mewah, kan gaya hidupnya orang sukses kan biasanya gitu, Pak. Itu pikiran saya secara logika akal, Pak. Itu gimana sih, Pak? Oke, terima kasih Leman Handoko ya atas pengertiannya. Terma Marbun masih bisa menyaut ya. Ibu Tiara Marbun. Sebelum Ibu Tiarma, silakan kepada Alfrida Rida. Nah, tadi saya ingin dulu pemahaman kita kepada Ibu Tiarma. Perjalanan? Oke. Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus nanti di sini. Nggak apa-apa. Oke, saya berikan kepada Alfrida Rida. Nah, ketika berbicara tentang gaya hidup orang-orang sukses, apa yang tergambar di alam pikiran? Tidak. Kalau Rida pribadi sih semacam umpama pribadi saya, seandainya saya sukses, saya banyak mau berbagi seperti itu aja sih Pak. Tetap sederhana, tapi saya ingin berbagi dengan orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi saya pikir gaya hidup itu tidak terlalu penting buat saya, tapi saya rindu untuk saya berlimpah atau diberkati Tuhan, saya ingin berbagi. Itu saja sih. Mantap. Jadi kalau sukses mau berbagi, jadi orang lain ingin menikmati ya. Berbagi. Ya. Oke, bagus ya. Jadi ini tidak ada betul salah ya. Ini hanya menilai dari gambar tentang topik ini ya. Ini gambaran pribadi saya Pak, seandainya saya jadi orang sukses, saya punya kerinduan untuk berbagi. Jadi apa yang Tuhan berikan saya bagi, saya salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Iya ya. Tapi gambarnya nggak bergerak kuliah ini. Ya. Mana nih? Yang bergeraknya mana nih? Nggak bergerak kuliah. Ini tadi kok nggak bergerak, suaranya ada gitu ya. Ya. Coba tadi ulangi tadi Ibu Rida. Bagaimana? Tadi kalau bicara tentang gaya hidup orang-orang sukses, tergambar apa tadi? Orang sukses. Ya, dan kembali ke pribadi saya bilang kalau Rida Tuhan berkati menjadi orang sukses, gaya hidupnya mungkin tetap ya seperti ini, tapi saya rindu untuk berbagi bagi orang yang betul membutuhkan. Saya sendiri sekarang orang yang hidup pas-pasan, tapi saya punya kerinduan tetap berbagi berkat buat
yang betul-betul membutuhkan gitu loh. Nah, tapi ada bahasa lebih bagus, hidup berkecukupan, ya. Ya. Ya kan? Oke. Charles, apa nih tergambar di alam pikiran Charles ini dari Malaysia ini? Bahasa Malaysia pun tak apa-apa, kita mengerti lah. Apa tergambar kalau bicara gaya hidup orang-orang sukses? Oke. Macam mana tuh? Kalau ada tentang gaya hidup orang-orang sukses. Apa yang tergambar dalam pemikiran? Gaya orang sukses, hidup kemewahan. Ya. Kemewahan ya. Ya. Oke, itu saja. Apa yang lain? Kalau tadi Alfreda bilang di sukses dia bisa menolong banyak orang, ya kan? Benar. Itu ini jangan copy paste lah. Ya, ini kan beda-beda konsepnya kan. Ya. Oke. Oke, Ibu Joy. Joy, coba buka mic-nya. Sorry, Pastor. Oke, just 2 minutes. 2 menit, 1 menit. Oke. 2 menit sambil buka mic-nya. Buka video 2 menit. Just 2 minutes. My grandson. Oke, coba. Oh iya, oke, mantap. Nah, apa yang tergambar dalam pola pikir Ibu Joy kalau bicara tentang gaya hidup orang-orang sukses? Apa yang muncul tergambar bagaimana? Yang lain dulu, Pastor. Yang lain dulu. Oke. Sevanya Lubis ini atau Herlina, silakan. Ya, silakan. Apa yang tergambar dalam pola pikirnya kalau bicara tentang gaya hidup orang-orang sukses? Kalau menurut saya, Pastor, ciri-ciri gaya orang yang pertama tadi yang ibu satu suka berbagi, yang kedua biasanya orang sukses itu selalu berteman dengan orang yang hebat juga, gitu. Baru biasanya orang sukses itu selalu bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab, mantap ya. Oke, Ibu Shirley. Terima kasih. Ibu Shirley Rose from Malaysia. Oke, just unmute your mic, open your video. Apa tergambar dalam pikiran Ibu Shirley gaya hidup orang-orang sukses? Silakan Ibu Shirley. Just unmute your mic. Ibu Shirley bisa dengar suara? Oke, sebelum Ibu Shirley, ya kita berikan kepada Ibu Nurma Tondang. Ini silakan apa yang tergambar nih, Ibu Nurma Tondang. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Kesempatan yang diberikan, saya memandang seseorang bisa dikategorikan sukses itu ketika dia memiliki perencanaan hidup dengan baik. Perencanaan hidup dengan baik dan dia melangkah menuju goal yang direncanakan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan olehnya. Sehingga semakin hari semakin besar. Jadi kesuksesan dia itu akhirnya tidak akan menghancurkan dia. Kalau seperti layaknya kita naik tangga step by step, pasti kita akan sampai kepada puncak dengan baik, dengan selamat. Tetapi ketika kita loncat tanpa perencanaan yang baik, ada kemungkinan kita akan jatuh. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan seseorang yang sukses di dalam hidupnya harus memiliki perencanaan yang baik.
gaya hidup dia harus di dalam perencanaan. Itu yang saya pahami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur penjelasannya. Karena kita belajar hari ini supaya kita menjadi orang sukses, tapi bukan sombong, ya kan? Kita tidak mau sombong, tapi justru jadi berkat bagi banyak orang tentunya. Nah, karena kan di luar sana kita, wah begitu sukses nggak kenal kiri kanan, nggak kenal. Ditegur pun, siapa dia, siapa saya kan gitu, ya kan? Siapa lu? Itu orang di luar sana, tapi kita kan nggak sampai situlah. Tapi kita ingin jadi berkat, ya, seperti bilang Alfrida tadi. Nah, sekarang Alfrida nanti baca, saya akan share screen ya. Bentar dulu, saya akan share screen hari ini apa yang kita mau pelajari ya. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mengerti tentang rahasia ini, kita akan menjadi orang-orang sukses, tapi tidak sombong. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita sukses, tapi tidak sombong, justru menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi sekarang saya mau share screen buat kita. Ya, bisa lihat ya, bisa lihat ini, share screen. Nah, cuman saya nggak bisa lihat yang lain ya, saya lihat hanya tampilannya aja ini. Nah, Ibu Alfrida bisa baca ini ada atas sampai nanti saya akan gerakkan begini mouse-nya. Ya, silakan Ibu Alfrida baca. Bisa lihat? Alfrida bisa lihat? Atau Pak Handoko, bagaimana? Pak Handoko tuh siap tuh. Pak Handoko, silakan Pak Handoko. Ya. Kenapa, Pak? Dibaca. Ini bisa. Pak Handoko siap itu, Pastor. Iya. Oke, silakan baca dari atas sampai nanti saya gerak pelan-pelan ya. Dari sini. Langkah kehidupan terencana dan hidup orang-orang sukses. Segala sesuatu yang berharga itu menanjak. Ya, lanjut. Langkah aksi apa yang Anda lakukan? Sinyalnya rusak juga. Ya, terus lanjut. Langkah aksi apa yang Anda lakukan minggu lalu? Apa hasilnya? Pemahaman, petunjuk. Baru secara bergiliran, paragraf di bawah saat ini Anda membaca, garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Anda. Apa saja yang dibutuhkan agar Anda sukses? Mungkin itu pertanyaan yang Anda tanyakan pada diri sendiri. Sebelumnya, kebanyakan orang melakukan jika Anda ditanya pertanyaan itu sekarang, bagaimana Anda akan menjawab? Peluang, pendidikan, uang, hubungan dengan orang-orang yang terpengaruh, pengakuan, atau bakat? Saya tanya semua. Terus? Jika Anda bertanya pada John X. Maxwell apa jawabannya, mungkin Anda akan terkejut. Dia mengatakan, kehidupan terencana adalah kunci untuk semua yang ingin Anda capai dalam hidup. Itu lebih penting dibandingkan dengan di mana Anda dilahirkan. Berapa banyak bakat yang Anda miliki atau jenis koneksi apa yang Anda miliki. Kehidupan terencana memampukan Anda untuk meraih kesuksesan dan menjadi bermakna. Kebanyakan orang ingin sukses, kebanyakan orang juga ingin membuat perbedaan. Mereka ingin hidup mereka berarti. Mereka memiliki niat baik tentang hal-hal itu, tetapi niat baik tidak cukup untuk meraih sukses atau mengalami signifikansi. Ini membutuhkan kehidupan terencana. Oke, lanjut. Ya. John Maxwell menjelaskan bahwa kehidupan terencana ditandai dengan 3 kata, disengaja. Menjadi terencana tidak pernah terjadi secara kebetulan. Hal itu menurut untuk orang berpikir tentang kehidupan mereka,
mempertimbangkan kemana mereka ingin pergi dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Konsisten, menjadi terencana membutuhkan seseorang untuk melakukan tindak lanjut setiap hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Kehidupan terencana adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kemauan keras, menjadi terencana atau pilihan yang harus kita buat dan terus lakukan saat kita menghadapi rintangan dan tantangan, membuat perbedaan membutuhkan usaha yang berkelanjutan. 3 kata yang sangat penting bagi Anda untuk menempuh perjalanan menanjak yang signifikan. Kebanyakan orang mengadakan niat baik mereka, berharap bahwa itu akan cukup untuk meraih sukses dan mengalami signifikansi. Tapi ada dunia yang berbeda antara niat baik dan kehidupan terencana. Baca daftar kata-kata berikut ini dan amati perbedaan di antaranya. Ya, oke. Ya, sekarang masuk kepada pertanyaan. Ya, tadi kita sama-sama tadi membacanya. Jadi kunci tadi menjadi orang sukses, apa tadi kuncinya, Ibu Silvania? Apa tadi kuncinya tadi? Buka mic-nya dulu. Buka mic-nya. Ya, apa tadi kuncinya? Ada 3 kuncinya tadi, Pak. Apa tuh, Bu? Coba apa? Jadi tadi aku udah ingat gara-gara. Yang pertama tadi berintegritas, yo. Mana Oke. Siapa yang bisa ingat tadi? Kan barusan dibaca oleh Leman Handoko ya. Nah. Atau saya lempar dulu kepada Alfrida. Apa tadi? Alfrida. Alfrida bisa ingat tadi? Jadi kehidupan orang sukses itu memang dimulai dia memang merencanakan sesuatu, tidak ada tiba-tiba. Untuk hal itu makanya orang sukses itu memang dia sengaja, jadi bukan dadakan ya. Jadi penting bukan dadakan, tapi disengaja. Nah, jadi kalau ingin sukses tapi mau dadakan nggak bisa. Ya jelas sekali kita harus sengaja. Nah, contoh kita ikut Zoom seperti ini aja, kita sudah ada penjadwalan jam 7 kita ketemu, ya kan? Dan kita juga persiapan waktu untuk bisa gabung. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga apapun yang kita kerjakan, sukses ini kan banyak bentuk, ya kan? Nah, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelayanan, semuanya terencana. Nah, sebagai contoh ya, orang disuruh khotbah, contohnya khotbah, terus menggampangkan, gampanglah, ya nggak berdoa, ya kan, sudah tahu ayatnya. Nah, nanti orang kok dia melayani seperti itu ya. Nah, jadi kadang-kadang bisa nggak pas gitu. Jadi betul-betul disengaja. Nah, saya sendiri ya untuk persiapan khotbah jauh lebih lama waktu saya daripada menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa persiapannya bisa 3-4 jam, bisa lebih, ya. Tapi menyampaikannya setengah jam, maka harus disengaja. Demikian juga kalau saya ngajar bahasa Inggris, jadi saya jauh-jauh hari saya sudah persiapan. Ini bahannya, bagaimana cara menyampaikannya dengan singkat, padat, jelas. Nah itu. Makanya rata-rata kenapa kita belajar bahasa Inggris, kita kasih materinya khususnya kepada gurunya, supaya gurunya ada persiapan juga. Ini bahannya nanti kita sampaikan. Tinggal kemampuan kita menjelaskannya, itu menentukan. Tapi minimal ibarat tadi bahan tadi sudah ada. Kalau orang nyayur tadi bahan mentahnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana untuk menjelaskan, makanya perlu belajar terus. Sepanjang kita hidup, kita perlu belajar. Ya, jadi tidak ada istilahnya berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, ya berhenti, kita nggak akan bisa maju kepada berikutnya.
Yang kedua tadi konsisten. Kita perlu konsisten. Jadi jangan hanya hari ini kita persiapan, besok nggak lagi gitu. Jadi kita konsisten, itu penting. Nah, ketika kita konsisten, ini akan luar biasa dampaknya ke depan. Kenapa? Kita semua ini adalah yang tergabung ini orang-orang sukses. Orang-orang sukses. Kenapa sangat demikian? Kita sudah persiapkan waktu seperti ini. Kita semua punya kesibukan masing-masing, tapi masih bisa kita utamakan waktu untuk belajar sama-sama. Itu menunjukkan bagian daripada sukses tadi. Kita merencanakan, karena sudah ada pengumuman, jam 7 nanti kita ketemu, ya kita memberi waktu untuk itu. Kita merencanakannya. Nah, kedua itu konsisten. Kita perlu konsisten dalam hidup ini. Jadi bukan hanya sekali dua kali, terus menerus. Nah, saya pernah bersaksi, saya nggak tahu bersaksi sama Pak Leman atau Pak siapa ya. Karena orang bilang begini, Pak, saya bahasa Inggris ya hanya terbatas banget, Pak. Saya ini bukan jebolan universitas. Dan saya katakan kepada orang itu, saya ini bahasa Indonesia saja belajar, Pak. Saya dulu waktu di kampung itu guru kami ngajar di SD itu pakai bahasa daerah, boro-boro baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja belajar. Saya harus pergi ke kota Medan untuk bisa lawan bicara untuk bahasa Indonesia. Itu pun logatnya masih logat kampung juga. Mau kemana kamu? Kira gitu ya, bahasanya seperti itu. Logatnya masih seperti itu. Nah, tapi karena saya konsisten. Nah, jadi kenapa kita bisa konsisten? Karena ada impian. Setiap orang memang harus punya impian. Apa yang akan ke depan? Apa yang akan dicapai ke depan? Nah, apa yang saya impikan? Ketika saya di kampung, saya lihat itu pesawat terbang tinggi, nyaris tidak kelihatan. Suaranya kedengaran, tapi kecil sekali. Di dalam hati saya, kapan Tuhan saya menikmati naik pesawat seperti itu? Itu mendorong impian saya, bahwa saya akan mengalami seperti itu. Nah, tidak mungkin saya kalau tinggal di kampung mengalami seperti itu. Saya harus pergi merantau, meninggalkan kampung halaman. Saya merantau. Dan satu hal yang saya ingat, kalau namanya untuk sampai ke tingkat itu, harus belajar bahasa Inggris. Karena itu sebagai jembatan untuk depan. Itu contohnya. Jadi konsisten. Jadi belajarnya bukan hanya seminggu, tapi terus menerus. Dan sampai hari ini saya belum tamat belajar bahasa Inggris. Ya, belum tamat sampai hari ini. Dan terus belajar, makanya kita di sini ada namanya grup. Pertama grup belajar, yaitu Selasa sama hari Rabu. Selasa Ibu Nur Matondang sebagai instrukturnya. Ya, satu. Yang kedua hari Rabu Ibu Herlina Lubis, Nababan, karena sini tampilannya Lubis ya. Ya, siapa Lubis. Ya. Nah, jadi begitu kondisinya belajar. Ya, Stefania Lubis, rupanya nama anak ya. Oke, jadi itu. Jadi konsisten. Dan yang ketiga Pak, kemauan keras. Artinya kita sendiri harus bisa memberikan semangat buat diri kita sendiri. Jangan pernah semangat itu dari orang lain. Orang lain itu hanya membantu. Tapi semangat awalnya dari kita. Dari diri kita. Seperti api tadi, apinya sudah ada. Cuman kalau orang lain itu hanya tinggal membuat apinya makin besar. Makanya perlu satu komunitas. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk kita belajar terus. Nah, nanti lanjut
Pak Charles ada tadi ya, Charles ya. Sini saya searchkan lagi Pak Charles. Nah, Pak Charles bisa lihat. Nah, coba ini dari niat baik dan terencana. Coba sini Pak Charles baca, bisa lihat Pak Charles. Lanjut Pak. Pak Charles, ya, you can bisa lihat mic-nya mungkin belum buka itu Pak Charles. Suaranya nggak ada Pak Charles. Oke, kalau nggak bisa kedengaran, Ibu Nur, tolong baca Ibu Nur. Ibu Nur bisa baca. Ibu Nur kan ada catatan juga dari niat baik dan terencana. Tolong teman yang lain saja lagi azan. Oh iya. Oke, kalau gitu kembali Pak Leman Handoko. Silakan Pak Leman. Ya. Buka mic Pak, mic-nya masih tutup. Sorry. Niat baik, yang satunya hidup terencana. Ada hasrat, satunya tindakan. Keinginan, tujuan. Suatu hari, kita hari ini. Fantasi, ada strategi. Semoga itu pasti. Aktif, kita aktif. Kadang-kadang kita terus-menerus. Emosi, kita disiplin. Seorang harus, saya akan. Ketika Anda melihat daftar ini, dapatkah Anda melihat mengapa niat baik saja tidak pernah cukup untuk mengubah gaya hidup Anda? Jika yang Anda lakukan hanyalah menumbuhkan niat baik, tapi Anda tidak pernah bertindak dengan perencanaan, Anda sebenarnya cenderung menjadi lebih frustasi dan kurang pas. Hasrat Anda untuk perubahan sosial meningkat, tetapi kurangnya hasil akan membuat Anda frustasi. Apa kita menyadari atau tidak, kita hidup di bumi yang terdapat baik niat, baik maupun kehidupan terencana. Jika Anda berhasil untuk sukses dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik, Anda harus memilih kehidupan berencana. Ya Pak, lanjut Pak, terus. Menjadi orang yang berencana, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Berikutnya ada caranya. Kehidupan terencana adalah cara terbaik untuk meningkatkan hidup Anda. Banyak orang mempunyai impian besar, tapi sedikit yang benar-benar melanjutkan menghidupi impian itu. Kehidupan terencana menggerakkan Anda dari hasrat untuk bertindak. Ini memampukan Anda untuk melanjutkan tindakan kecil yang terencana selalu lebih kuat daripada niat baik yang mulia. Jalur pasti menuju kehidupan yang lebih baik adalah tindakan terencana positif yang konsisten. Kehidupan terencana mengajarkan Anda nilai tentang berpikir ke depan. Orang-orang yang tidak mempunyai rencana bangun setiap hari dan terkejut dengan apa yang terjadi pada mereka. Kehidupan terencana berarti tidak membiarkan hari menyelinap pergi. Orang-orang yang hidup berencana berpikir ke depan dan merencanakan hari yang mereka inginkan, seperti dicatat John C. Maxwell, orang yang berpikir sebelum bertindak adalah 10 kali lebih efektif dari orang yang tidak melakukan. Kehidupan berencana memungkinkan Anda melakukan kehidupan berencana menginspirasi Anda supaya setiap hari berarti. Terlalu banyak orang berharap untuk membuat perubahan. Suatu hari nanti mereka menunggu lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak status, lebih banyak berpengaruh, atau lebih banyak peluang. Sebaliknya, bila Anda hidup secara berencana, Anda melihat hal-hal secara berbeda. Anda menyadari bahwa sekarang adalah satu-satunya hari yang pasti bagi Anda untuk membuat perbedaan. Kemudian, telah berlalu, besok tidak ada jaminan. Apabila Anda hidup dengan pola pikiran terencana, Anda menyadari peluang tak terhingga yang mengelilingi Anda di setiap harinya, peluang untuk membuat perbedaan, dan Anda memaksimalkan peluang itu. Kehidupan terencana memungkinkan Anda melakukan perubahan satu langkah setiap saat. Jika Anda ingin menjadi terencana dan menjalani kehidupan yang bermakna, ada kabar baik. Anda tidak perlu mengubah segalanya, tapi ada yang juga kita buruk. Anda harus mengubah sesuatu.
Orang yang terencana mengerti bahwa mengambil langkah yang disengaja, konsisten dan arah akan meningkatkan kehidupan mereka dari kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Sebagai Ami Frank berkata, betapa indahnya jika tidak ada orang yang harus menunggu 1 menit pun sebelum memperbaiki dunianya. John C. Maxwell mengatakan bahwa rahasia kesuksesan ditentukan oleh agenda harian Anda. Mengapa dia mengajarkan ini? Ini karena apa yang direncanakan dan benar-benar Anda lakukan hari demi hari menjadi gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda lebih dari apapun mempengaruhi hasil hidup Anda. Jika ingin sukses dan membuat perbedaan, Anda harus mengembangkan gaya hidup yang terencana. Lakukan itu dan Anda akan mengalami perubahan yang diinginkan. Ya, terima kasih. Ya, dari pembacaan yang dilakukan oleh Pak Leman Andoko, terima kasih Pak Leman. Apa yang sangat mendasar sekali yang bisa kita ingat, ya kembali kepada Ibu Herlina dari pembacaan tadi yang sangat mendasar, ingat supaya hidup kita, Ibu Herlina khususnya, menjadi orang-orang sukses seperti diharapkan yang kita baca barusan. Apa nih Ibu, siapanya Ibu Herlina? Silakan buka mic-nya. Mic-nya masih tutup itu, Bu. Sebentar. Seorang yang saya dengar tadi, seorang yang mau sukses itu memiliki niat baik dan hidupnya terencana. Apa tadi ya? Baru niat baiknya itu berupa suatu keinginan, baru dan kemauan atau hasrat yang dalam dirinya, baru hidupnya terencana. Secara dia harus selalu belajar terus menerus, bukan stop di situ aja gitu. Gitu Pak. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita ini pasti semua punya niat baik, ya. Tapi kadang-kadang tertunda. Kita tidak merasakannya bisa tindakan. Ya, kadang-kadang lupa kita pernah punya niat baik. Tapi karena segala sesuatu yang kita hadapi itu terlupakan begitu saja. Nah, coba kita renungkan kembali apa yang dulu pernah saya niatin tapi belum terlaksana sampai hari ini. Ini perlu kita renungkan. Karena dengan begitu waktu sehingga niat baik ini dan sampai hari ini nggak terwujud. Nah, nggak terlaksana. Hanya sampai niat baik. Nah, ya saya kalau tanya lagi Ibu Leman Andoko, apa kira-kira dulu niat baik Ibu Leman, Pak Leman Andoko sampai hari ini belum terwujud, tapi sudah ada niat baik, tapi belum terlaksana sampai hari ini. Apa Pak kira-kira? Menurut saya Pak, saya kembali ke flashback daripada tadi Pak sengaja, konsisten dan bekerja keras Pak. Itu menurut saya di dalam tradisi saya Pak. Ini kita bicara sedikit sharing Pak ya. Ya. Kenapa sampai ke arah situ? Tradisi dari orang Tionghoa terutama Pak. Itu ukuran sukses adalah keuangan Pak. Itu ukurannya Pak. Jadi mulai kecil itu ditanamkan oleh orang tua itu bagaimana menjadi orang menjadi orang yang sukses. Sukses dalam arti segala-galanya dia punya, terutama ditujukan masalah ekonomi. Sehingga kita terus dilihat bahwa sukses itu dibentuk dalam keluarga secara pribadi, sehingga makin kita tumbuh. Setelah itu kita dalam otak kita tuh ada pikiran, oh kalau sukses itu adalah ini loh maksudnya. Sukses ini karena orang tua sudah mengajari sejak dari satu tradisi Pak. Dikatakan kalau orang tidak sukses itu orang punya anak kadang-kadang secara negatif ada 5 orang anak, dua anak, 3 anak sukses, 2 anak tidak sukses, dikatakan oh ini bukan jadi orang. Yang 2 anak, 3 orang, yang 3 orang jadi orang. Kadang-kadang tradisi itu muncul Pak.
Karena apa? Karena 2 orang tuh nggak punya uang, 3 orang punya uang. Berarti dikatakan ini orang yang jadi, kata dulu zaman dulu. Jadi kesuksesan itu terencana. Jadi kita sudah punya rencana itu sudah secara otomatis, Pak. Oh, kita nanti kalau besar mau jadi ini, jadi orang sukses, punya uang, dan ternyata itu konsisten terus dikasihkan setiap hari, jadi konsisten, dan konsisten mengajarkan kita bekerja keras. Untuk mencapai itu pasti ada suatu pekerjaan yang keras, Pak, yang harus kita lakukan. Tidak mungkin dari capek, karena kita contoh-contoh dari yang lama-lama memang mereka bekerja keras. Sehingga mau tidak mau ada satu kesuksesan ditiru oleh tradisi berikutnya. Dan memang itu sebelum saya mengenal Kristus, Pak, itu dalam pikiran saya. Tapi setelah saya mengenal Kristus secara pribadi, saya rasa semua itu mubazir bagi saya. Kesuksesan itu bagi saya tidak ada artinya sama sekali tanpa mengenal Tuhan. Makanya di dalam niat saya, yang saya ini terwujudkan, yang betul-betul mau niat belum terwujudkan, saya mendoakan setiap anak-anak saya punya 3. Saya mendoakan bukan menjadi orang sukses, Pak, tapi menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh serius. Menjadi anak Tuhan yang sejati. Di situ kesuksesan terjadi. Menurut saya gitu. Jadi niat saya itu, sukses itu bukan ukuran yang memang terencana, itu semua untuk hal-hal dunia, tapi di dalam kondisi secara teologis, bahwa sukses itu bagi saya dalam mengenal Yesus secara sungguh-sungguh. Itu kesuksesan keluarga saya, Pak. Jadi saya setiap kali berdoa bukan untuk menjadi orang yang dulu diajarkan oleh orang tua, tapi sekarang diajarkan oleh Kristus bagaimana kehidupan sukses adalah mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga pada waktu sukses itu terjadi, di situ adalah nilai-nilai etika moral pasti tercapai. Kesuksesan tanpa Kristus, seperti saya dulu, kesuksesan yang ngawur, yang bertindak secara arogan dan sembarang terjadi, sehingga menimbulkan suatu efek yang sangat sombong. Itu, Pak, sementara kesaksian saya itu apa dikatakan gaya hidup seorang sukses, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi sedikit saya kasih penjelasan untuk kita. Sukses menurut ukuran dunia berbeda dengan sukses menurut apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau ukuran dunia selalu sukses berhubungan dengan materi, berkelimpahan, itu sukses, punya kekayaan lah, punya mobil, pokoknya sesuatu yang melekat dengan dirinya. Nah, tapi di sini kita belajar sukses di sini. Tadi kan gaya hidup orang-orang sukses, sesuatu yang orang lihat. Nah, pertama gaya hidup orang sukses itu dia bisa menolong orang lain. Contoh begini, misalnya orang dalam kesusahan. Kalau soal kekayaan, kaya, punya mobil, rumah besar, tapi stres, ya kan? Stres dia. Nah, siapakah menolong dia? Orang-orang sukses. Gaya hidupnya apa? Melalui pertemanannya dengan orang itu terlepas dari stresnya. Jadi orang itu bisa melihat Kristus hidup melalui dirinya. Nah, itu. Jadi kita belajar melampaui sebuah kesuksesan dari gaya hidupnya itu. Jadi apa yang saya bisa buat untuk orang lain? Apa saja saya perbuat dengan segenap hatiku, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dia suka menolong orang. Nah, jangan kaget kenapa ada orang sampai bunuh diri. Bukan dia nggak punya rumah. Bukan dia tidak punya duit, tapi dia tidak bisa untuk menguasai alam pikirannya. Kalut dia. Siapa yang untuk bisa pergi main dia? Terutama orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang itu. Saya pun dulu kayak seperti kamu. Nah, tapi saya sudah melewati itu. Nah, dia bisa cerita, dia bisa bersaksi, bagaimana dia lewati semua itu. Dia tidak bertumpuk pada kekayaan yang ada pada dia, tapi dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan dia konsisten, dia terus lakukan. Nah, kalau mungkin berkaitan dengan ekonomi ini, kalau dia bisa membantu orang,
dan itu membahagiakan dirinya dengan membantu orang, dia lakukan seperti itu. Karena ada satu kebahagiaan tersendiri ketika kita membantu orang, orang itu nggak bisa membalas kepada kita. Nggak ada, dia nggak bisa membalas. Tapi ketika kita menolong orang tersebut, dari segi mana kita tolong, itu satu kebahagiaan tersendiri. Dan ini saya katakan, saya alami sendiri. Bahwa kebahagiaan saya ketika orang yang saya layani, ada terobosan-terobosan dialami. Itu saya pulang dengan rasa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memakai hidup untuk menolong orang tersebut. Nah, itu contoh. Nah, kita harus gaya hidupnya begitu. Bagaimana kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi berfokus kepada orang lain karena kita tahu kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan bukan karena diangkat oleh sebuah organisasi, tapi kita percaya Tuhanlah sudah memilih kita menjadi hambanya, melakukan tugas yang mulia. Ini yang sangat penting. Nah, jadi saya sedikit tambah persaksian saya. Nah, ketika saya mengerti bahwa saya memang Tuhan mau pakai ke arah yang Dia mau, dan saya belajar lagi, dan saya bisa menemukan kebahagiaan saya bukan karena orang memberi kepada saya, tapi saya bisa memberi kepada orang lain. Bentuknya macam-macam. Maka dulu saya nggak paham tentang ayat itu, terlebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Saya bilang, dari mana Tuhan? Kok bisa begitu ayat? Padahal orang senang menerima sesuatu dari orang lain. Kalau ada memberi, waduh senang. Tapi ini terlebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Tapi ketika saya alami, benar, saya aminkan itu firman. Jadi jangan kaget ada orang sukses secara ekonomi, hidup mewah, tapi belum tentu dia bisa membantu orang lain. Belum tentu bisa menolong orang lain. Uangnya untuk berbuat dosa bisa. Uangnya untuk dosa bisa. Tapi untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Nah, tapi kalau kita yang hadir hari ini, walaupun kita tidak punya kekayaan seperti orang di luar sana, tapi apa yang kita punya, kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari sikap kita bertutur kata, dari cara kita melangkah, orang bisa melihat Kristus hidup. Jadi di sini sukses, sini bukan sukses hanya sebatas ukuran apa yang kita miliki seperti dunia pikirkan. Tapi sukses di sini, apapun yang kita hadapi, persoalan bagaimanapun, kita bisa lewati semua itu. Itu maksud sukses di sini. Sukses artinya melampaui segala bentuk keadaan, situasi yang kita hadapi. Saya, Pak Teman, Bu Nur, baik juga Bu Tiarma, Bu Erina, Bu Alfrida, saya kasih tahu, ya Ibu Joy, ya semua kita ini. Saya adalah mengalami pengalaman kesepian di tengah keramaian. Kalau Ibu Nur bilang, I'm alone but I'm not lonely. Ya, kalau ini Ibu Nur bilang begitu ya. I'm alone but I'm not lonely. Tapi saya di tengah-tengah kehidupan ramai, hiruk pikuk, tapi perasaan lonely. Nah ini saya alami sendiri. Nah, jadi tapi bagaimana saya bisa keluar dari kondisi itu? Bagaimana saya keluar dari perasaan lonely itu? Ada seseorang. Seseorang inilah membawa saya kepada Kristus. Walaupun sekarang dia sudah meninggal ya.
kebetulan namanya Yosef. Itulah sejarahnya kenapa anak kami yang laki-laki itu namanya Yosef. Itu satu kenangan. Kenangan bagi orang yang membawa saya kepada Kristus. Luar biasa. Jadi ketika ingat itu Yosef, ingat orang yang membawa saya kepada Kristus. Nah, ini satu gambaran ya. Bagaimana saya terlepas dari kondisi itu. Kalau secara ekonomi bukan saya susah. Saya coba dulu membeli organ. Uang ada. Tapi organ tidak bisa menghibur saya. Tidak membuat saya terlepas dari kondisi di mana lonely tadi, kesepian tadi. Tapi ketika pribadi Yesus tinggal dalam hati saya, walaupun saya mungkin di tengah situasi yang nggak ramai, tapi saya sudah punya pengalaman seperti Ibu Nur. I'm alone, but I'm not lonely. Nah, ini yang saya alami. Nah, oke, jadi ini satu gambaran yang kita perlu mengerti, yang kita belajar hari ini. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita ada beberapa orang ini, ya. Jadi saya ingin supaya kita ini membagi pengalaman masing-masing. Ini bukan berdoa, membagi pengalaman. Kita bisa cerita selama 20 menit. Ya, dalam kelompok-kelompok kita ini terlintas saja. Nah, karena waktu kita masih ada, saya berikan buat kita untuk bisa cerita ya. Oke, silakan kita masuk dalam kelompoknya cerita dan kita nanti bisa ada yang memimpin, boleh berdoa ya. Bagaimana pimpinan Tuhan? Ya, kita masuk kepada kelompok-kelompok kecil ya, silakan. Ya.